dan apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 254 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pengantar Ketua Rapat. 2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan atas agenda rapat. 3. Pertanyaan tanggapan anggota Komisi 4 DPR RI. 4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan. 5. Kesimpulan rapat. 6. Penutup. Apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? Hadirin yang kami hormati, rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari surat nomor B1124/SJ/RC 420-10-2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal permohonan pertemuan dalam rangka usulan penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance Systems atau MFISS. Perlu diketahui bahwa usulan penambahan anggaran sebesar 2 triliun harus mendapat persetujuan dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Pasal 20 Ayat 1 huruf C. Mengingat pada pembahasan rapat kerja sebelumnya belum dialokasikan dalam anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Tentunya rapat kerja ini merupakan bagian dari penerapan fungsi penganggaran atau budgeting Komisi 4 DPR RI terhadap program strategis di sektor kelautan dan perikanan. Bapak Ibu yang kami hormati, proyek MFISS merupakan upaya penguatan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh perairan Indonesia. Program ini diharapkan dapat menekan praktek IUU fishing dan mencegah kebocoran PNBP di sektor kelautan dan perikanan. Sejalan dengan misi kedua Astacita Presiden yakni mewujudkan swasembada pangan berbasis protein ikan serta implementasi ekonomi biru, MFISS merupakan instrumen strategis yang perlu didorong pematangannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi 4 DPR RI memandang perlu melakukan pendalaman atas usulan penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri, khususnya terkait desain program, tahapan implementasi, target kinerja, serta tata kelola dan akuntabilitas. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas melalui rapat kerja hari ini, Komisi 4 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara detail mengenai proyek MFISS tersebut, antara lain 1. Jadwal pelaksanaan atau timeline proyek MFISS hingga tahun 2028. 2. Nilai manfaat atau outcome yang didapatkan, serta 3. Strategi keberlanjutan pembiayaan dan pemeliharaan pasca proyek. Saudara Menteri dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat kerja ini dalam keadaan sehat untuk membahas usulan penambahan anggaran KKP tahun anggaran 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol, yaitu Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System atau MFISS.
Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal. Lalu kemudian ada 104 rumpun ilegal yang kita tertibkan. Valuasi potensi kerugiannya kira-kira sekitar 16 triliun rupiah. Dan ini terus berlangsung terus, terutama di zona perbatasan Selat Malaka, Laut Natuna, lalu kemudian perbatasan dengan Filipina, lalu kemudian yang berbatasan dengan Papua New Guinea, dan seterusnya. Kami saat ini tentu ingin menyampaikan bahwa kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini baru atau terbatas hanya 34 unit yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun, tapi masih beroperasi dengan baik. Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi 6 zona penangkapan. Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU fishing yang dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan dan penangkapan yang sifatnya dari dalam juga masuk dalam kategori IUU fishing atau illegal unreported dan unreported illegal fishing. Dan ini saya kira tentu kemudian sudah sejak sebelum saya menjabat sebagai Menteri Kelautan Perikanan ini sudah diinisiasi. Jadi kami lanjutkan, kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah Spanyol, pinjaman lunak untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, 4 kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian 6 kapal dibangun di dalam negeri, dan periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar 3 tahun. Apabila ini disetujui, maka ini akan kita jalankan dimulai di tahun 2025 yang tinggal 1 bulan atau 2 bulan ini, dan mudah-mudahan di akhir tahun 2028 itu akan bisa segera kita selesaikan. Di sini kebetulan saya punya Pak Wamen yang sangat ahli di bidang perkapalan, jadi tentu saya kira ini nanti akan lebih cepat sekali beliau untuk melakukan pengawasan dan kemudian sekaligus juga memimpin langsung proses pengadaan ini sendiri. Ruang lingkup dari pembangunan kapal ini adalah mencakup pembangunan 10 unit seperti tadi yang saya sampaikan, pembangunan sistem surveillance terpadu, termasuk Maritime Integrated System, Secure Data Infrastructure, Regional Monitoring Center, Intelligent Roam, dan pengadaan drone atau UAV untuk mendukung pengawasan berbasis udara. Kemudian peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan melalui integration of command and control system antara pusat dan daerah. Total investasi proyek ini mencapai 5.828 miliar rupiah dengan sumber pendanaan dari pinjaman pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut alokasi tahun anggaran 2025 sebesar 2 triliun rupiah kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi 4 DPR RI. Program MFISS akan memberikan manfaat langsung kepada kita, yaitu untuk peningkatan efektivitas pengawasan laut melalui koordinasi data real time antara kapal pengawas, radar, satelit, dan sistem intelijen maritim. Penguatan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing secara cepat dan berbasis bukti digital. Kemudian peningkatan penerimaan negara bukan pajak tentunya dari sektor kelautan dan perikanan.
karena meningkatnya kepatuhan pelaku usaha. Dan berikutnya perlindungan nelayan dan wilayah perikanan nasional dari praktek pencurian ikan oleh kapal asing serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui keberlanjutan stok ikan dan stabilitas kegiatan penangkapan ikan nasional. Kami memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan, mulai dari pengadaan hingga operasionalisasi sistem, akan dikawal dengan prinsip-prinsip good governance. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan bahwa mekanisme penarikan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien, sesuai dengan loan agreement yang telah ditandatangani. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, kami meyakini bahwa keberhasilan penguatan sistem pengawasan melalui program MFISS ini akan menjadi tonggak penting dalam menjaga kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran Laut Indonesia. Karenanya kami mohon dukungan dan persetujuan Komisi 4 DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tahun anggaran 2025 sebesar 2 triliun rupiah yang bersumber dari pinjaman pemerintah Spanyol. Dukungan DPR RI bukan hanya berarti tambahan anggaran, tetapi juga wujud komitmen bersama untuk melindungi sumber daya kelautan sebagai modal strategis bangsa dalam mewujudkan ekonomi biru dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian, kerjasama, dan dukungan dari pimpinan serta anggota Komisi 4 DPR RI. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Menteri atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan anggota Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya kalau ada. Ya, mungkin monggo. Izin Ibu Ketua dan pimpinan, Pak Menteri, Pak Wamen, Dirjen yang kami hormati. Pertama, terima kasih atas waktunya kepada saya. Kemudian yang kedua, tentu ini menjadi suntikan yang baik buat KKP, Pak Menteri, karena anggaran yang di 2026 diberikan, disetujui dengan Komisi 4 juga sudah besar, dan sekarang ada tambahan pinjaman luar negeri yang fokusnya menurut saya sangat tepat berkaitan dengan pengawasan sumber daya perikanan kita dan diperuntukkan bagi yang sangat penting, yaitu pengadaan kapal pengawas perikanan. Mungkin yang perlu kami berikan catatan, satu, karena ini adalah multi years dan kemudian juga bersifat pinjaman, kami berharap berkaitan dengan realisasinya di tahun 2025 ini tercatat 2 triliun. Mungkin perlu ada penjelasan sedikit, kira-kira tinggal waktu yang sangat sebentar ini tahapnya sudah sampai sejauh mana. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kemampuan begitu anggaran ini nanti terserap untuk pengamanan sumber daya ikan kita naik berapa persen. Idealnya kan 70, ini ada tambahan dari 34 menjadi tambah 10 berarti menjadi 44 kapal. Ya, bisa nggak dinaikkan jadi 50 kapal misalkan gitu. Ini kan pertanyaan, kira-kira bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kan idealnya kita bisa menuju ke tambahan bukan hanya 10 tapi mungkin bisa 12 atau mungkin 11. Mungkin itu Ibu Pimpinan, secara prinsip ini sangat penting dan kami mendukung bagaimana agar segera mungkin ini bisa terrealisasi dan kapalnya bisa beroperasi untuk pengawasan sumber daya ikan kita. Terima kasih.
Baik, ada lagi dari kawan-kawan yang lain? Pak Firman? Saya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan, anggota Komisi 4 dan Pak Menteri beserta jajarannya. Pertama, setelah dari penjelasan Pak Menteri ini, kami sepakat untuk menyetujui anggaran yang dibantukan oleh luar negeri. Tentu dengan anggaran ini, program MPIS ini, kelautan Indonesia ini bisa terjaga dari illegal fishing dengan catatan. Dan bagaimana dengan nanti Pak Menteri bisa menjelaskan pengadaan kapal tadi yang dari luar 4, dari Indonesia dibuat 6. Ini kita berharap ada dari TOT, transfer of teknologi kepada kita itu tentu yang terpenting bagi anak bangsa kita. Dan juga bisa dijelaskan nanti skema pembiayaan perawatan dari anggaran dari APBN yang nanti kemudian pada tahun berikutnya nanti pasti tentu dibiayakan oleh APBN cara perawatannya. Tapi secara inti kami apresiasi kepercayaan luar terhadap Pak Menteri kita ini mendapat pinjaman dari luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari meja pimpinan apakah ada? Masih ada? Ada, dari meja pimpinan. Oh, Pak, silakan. Terima kasih Bu Pimpinan dan para pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 4, Bapak Menteri dan Bapak Men serta jajaran. Pertama-tama memang kami melihat ini juga untuk menunjang atau mendukung cita-cita dari Pak Presiden. Tentu ini menjadi bagian yang penting yang harus kita support. Saya mungkin bicara sedikit teknis, karena mungkin perlu penjelasan sedikit tentang pengadaan sistem surveillance-nya. Karena ada beberapa paket, saya lihat ada 6 pengertian paket yang dimaksud ini, karena memang ada nilai yang cukup besar. Contoh saja drone, satu paket itu artinya seperti apa. Lalu tentu dengan penambahan jumlah ini diharapkan pengawasan semakin lebih maksimal, apalagi luas laut kita tadi sudah disampaikan tentang kerugiannya akibat kita kurang mampu mengawasi. Saya juga ingin bertanya, mungkin nanti ini kan sampai 5 tahun kalau tidak salah, karena sampai 5 triliun juga target berikutnya, kita baru bicara 2. Tentu yang berikutnya seperti apa, mungkin sudah ada gambaran dari Bapak, bisa jelaskan. Termasuk di dalamnya kalau kita bicara luasnya wilayah laut seluruh Indonesia ini. Saya melihat di wilayah Kalimantan yang dikelilingi juga oleh laut, tentu pengawasannya juga kita harapkan lebih maksimal ke depannya. Sekali lagi, tentu ini ya diharapkan memang akhirnya ada perubahan. Lalu sistem pengembaliannya Pak, mungkin boleh Pak jelaskan juga, karena ini kan ya hari ini kita gonjang-ganjing juga APBN kita kan katanya tekor, sampai untuk pemerintah daerah pun banyak yang dipotong-potong begitu. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Pak Alex. Oh, terima kasih Bu Ketua. Yang terhormat Ibu Bapak sekalian, Pak Menteri sepertinya kurang tidur nih, berat sekali beban perjuangannya. Suara tadi sampai lemes banget. Pak Menteri, pertanyaan saya, ini sistem akan berfungsi tahun kapan? Boleh langsung dijawab mungkin? Sistem ini akan berfungsi tahun kapan? Setelah semuanya lengkap di 3 tahun yang akan datang. Oke, berarti sekitar tahun 2028 lah ya paling cepat. 2028 akhir lah Pak. Ya, paling cepat. Nah, ini kan sistem ini ya toh, kita perjuangkan, Pak Menteri beserta jajaran ngotot berjuang untuk ini. Ini kan dengan tujuan mulia toh, menyelamatkan potensi laut kita. Seperti apa yang selalu dipidatokan oleh Pak Presiden. Nah, saya harap sebelum sistem ini berfungsi, itu juga menjadi concern kita semua gitu loh Pak.
itu kan kaitannya dengan BBM operasional kapal kita sekarang gitu loh. Misalnya, ya toh, kalau sekarang saja kapal yang existing tidak kita sediakan BBM-nya yang cukup gitu loh. Berarti kan pengawasannya lemah. Masa ya 3 tahun, kita harus menunggu 3 tahun, kekayaan kita diambil dulu, baru kemudian kita bisa optimal dalam melakukan pengawasan. Kan tidak seperti itu gitu loh. Jadi saya harapkan ya toh, ini kita syukuri ya. Tapi dalam 3 tahun ini kita persiapkan gitu loh BBM. Mak, ini kapal-kapal pengawas Bapak ini kan ada yang di UPT, ada yang penugasan pusat toh. Nah, ini mohon juga. Ini kan kita bicara manusia, Pak. Kalau ABK itu ditugaskan 6 bulan, terus tidak kita pulangkan sama keluarganya, Pak. Itu terjadi tanda petik aneh-aneh, Pak. Ya 6 bulan itu manusiawi loh, ya. Jadi kan sebagai sesama manusia, apalagi sesama laki-laki nih Pak Menteri, itu harus kita pertimbangkan dan kita perhatikan. Terima kasih Ibu Ketua. Baik, demikian pertanyaan-pertanyaan tanggapan dari anggota Komisi 4. Selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Ibu Ketua yang saya hormati. Ini adalah pengadaan yang memang sudah lama. Idealnya adalah mungkin kalau bisa ditampilkan integrated ocean big data kita, itu akan bisa memberikan gambaran. Idealnya masa depan, ini sudah menjadi impian kita sejak saya dilantik sebagai menteri pada periode pertama lalu, bahwa seluruh kapal penangkap itu terkoneksi dengan kapal pengawas kita dan juga terkoneksi dengan pusat war room kita. War roomnya sudah jadi, tapi kemudian masih ada yang terputus karena ada yang terkoneksi, ada yang tidak. Nah, ini impiannya seperti ini Pak Alex. Jadi kita punya ocean big data yang kemudian nanti pada saatnya, mudah-mudahan di akhir 2028 itu Ibu Ketua dan seluruh pimpinan itu dengan iPad saja atau dengan handphone saja sudah bisa monitor situasi laut kita seperti apa. Jadi kalau misalnya bisa ditampilkan juga situasi kapal saat ini, itu illegal fishing tidak hanya terjadi dari luar masuk tetapi juga di internal Bapak. Ini kondisi laut kita, jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan biodiversity kita. Biodiversity kita ini sulit untuk diselamatkan kalau ini hanya kapal ikan saja ini Bapak. Dan yang ini yang mereka patuh menggunakan VMS. Padahal teknologi ke depan tidak lagi VMS tapi sudah mulai broadband. Dan ini teknologi sudah banyak sekali. Nah, ada satu sekarang ini adalah yang sudah kita perjuangkan 5 tahun yang lalu dan sekarang baru kita mendapat persetujuan dari Bapak Presiden dan kemudian kita memohon persetujuan dari Bapak Ibu Komisi 4 untuk kemudian kita bisa laksanakan. Kalau 10 ini nanti jadi, 10 ini sebetulnya dilengkapi dengan UAV. Jadi ada drone yang mereka berputar dan seterusnya dan harapan kita kemudian itu diintegrasikan dengan broadband satelit. Sekarang teknologi satelit sudah murah. Bahkan sudah di low orbit di LEO yang itu sudah berfungsi sebagai BTS yang bisa langsung main WA atau dan sebagainya di laut pun sudah bisa. Ini yang akan kita impikan sebetulnya ke sana. Lalu yang kedua bukan hanya soal pengawasan kapal saja, tapi juga penempatan rumpon dan lain sebagainya itu juga kita bisa awasin, kita bisa deteksi. Karena kita bisa pasang di wilayah-wilayah konservasi itu underwater drone dan kemudian juga underwater sensor yang kita bisa memonitor situasi di dalam laut, apakah karangnya rusak, apakah lamunnya rusak dan seterusnya, dan apabila itu rusak dirusak oleh apa, katakan misalnya ada jangkar kapal yang menyangkut di situ, pada saat kapan itu bisa kefoto, kepotret, kemonitor pada saat kapan dan seterusnya. Nah, kalau sekarang teridentifikasi dari jumlah kapal yang ditangkap itu kira-kira sekitar 1.149 kapal tadi. Kalau
dan kerugiannya diperkirakan 16 triliun itu dari sisi kehilangan perikanan. Sementara kerusakan yang lain belum dihitung. Apabila ini nanti salah satu, ini bukan satu-satunya, apakah dengan 10 kapal ini kemudian seluruh sistem pengawasan kita sudah baik, belum, tetapi ini melengkapi. Karena kemudian nanti berikutnya adalah kami mengusulkan adalah pemasangan seluruh broadband. Tentu yang seluruh kapal yang mau melaut yang menangkap ikan harus dipasang dengan VMS broadband yang bisa berkomunikasi dengan kita sehingga kita bisa memonitor yang bersangkutan itu menangkap dengan benar atau menangkap dengan tidak benar dan seterusnya. Lalu kemudian Pak Alex, kami menjawab bahwa operasional pengawasan alhamdulillah semenjak 2026 nanti anggaran Kementerian Kelautan Perikanan sudah meningkat. Ini berkat bantuan dari Ibu Ketua dan pimpinan serta seluruh anggota. Terus terang sudah berjuang selama saya menjadi menteri di 4 tahun yang lalu, selalu mendapat dukungan dari Komisi 4 tetapi juga tidak pernah terrealisasi dengan baik, dan sekarang ini ada harapan yang sangat luar biasa Bapak. Jadi tidak perlu khawatir nanti kekurangan bahan bakar, rasanya Pak Ipung sudah Pak Ipung sudah senyum terus. Apalagi kalau beliau berpakaian seragam uniformnya itu, hormatnya tuh ngalahin Pak Wamen saya. Pak Wamen saya kalah hormatnya sama beliau. Luar biasa, saya senang. Waktu saya tanya Pak Ipung kenapa sekarang begitu, ke depan saya udah nggak sulit lagi Bapak. Wah, demikian Ibu, mohon izin saya agak sedikit senang begitu gitu. Tapi yang pasti dengan dukungan Komisi 4 ini untuk monitoring bisa terimplementasinya sistem monitoring secara digital dari seluruh kawasan perairan laut Indonesia ini akan memberikan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai gambaran sistem pengadaan dan seterusnya. Pengadaannya secara internasional, ini ada bidding internasional karena pembiayaannya dari Spanyol, maka biddingnya juga internasional sangat transparan. Terus kemudian sistem pembayarannya itu bertahap Bapak. Jadi seharusnya sudah tahun lalu tapi kita tunda terus karena tentu kalau pinjamannya itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi cuman implementasinya itu baru dimulai sekarang ini. Jadi setelah ini nanti disetujui ada sebagian sebagai uang muka yang harus dibayarkan. Totalnya kira-kira sekitar 2 triliun. Lalu kemudian mereka mulai mengerjakan baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di Spanyol. Kemudian soal transfer teknologi sudah pasti. Kenapa itu dibangun dari 10, kenapa 6 unitnya dibangun di Indonesia, 4 unitnya di sana, karena itu salah satunya adalah adanya proses transfer teknologi. Saya kira sudah saya jawab semua. Dari Pak Riono, ya insya Allah Pak, kalau ini bisa terimplementasi paling tidak kehilangan sebesar 16 triliun yang terdeteksi itu mudah-mudahan bisa berkurang. Dengan demikian tentu kemampuan kita menyelamatkan aset kita itu salah satunya juga untuk peningkatan pendapatan, karena peningkatan pendapatan tidak hanya dari PNBP tapi juga dari produksi dan seterusnya. Dan ini yang digunakan tentu oleh Kementerian Keuangan untuk kepentingan pembayaran kembali. Demikian, terima kasih Ibu Ketua yang kami hormati dan seluruh anggota Komisi 4 sekali lagi atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ini saya mau tanya yang 1.149 kapal itu yang ilegal ditangkap, illegal fishing tuh diapain? Kok dulu Bu Susi kan tenggelamkan. Kalau Bapak diapain nih? Izin kalau kami tidak tenggelamkan Bu. Tapi itu oleh Pak, sesuai dengan peraturan itu diserahkan kepada kejaksaan, lalu kemudian nanti oleh kejaksaan dilelang. Ada yang kami minta, kemudian kita serahkan kepada koperasi nelayan, begitu. Ada juga begitu.
Yang penting dimanfaatkan, diberdayakan. Kita manfaatkan gitu Ibu, ya. betul. Oke. Ada juga yang kita gunakan untuk kapal pengawas Ibu izin. Yang bagus itu Yang kapal bagus. pengawas. Pak izin Bu, Ya. kan ada yang dihibahkan juga kan Pak Menteri ke perguruan tinggi, tenaga riset atau apa? Betul, banyak Pak yang Yang jelas nggak ketangkep terus dimaafkan, kamu jangan masuk lagi. Kapalnya tetap di kita kan, kita sita kan untuk dimanfaatkan Di di kita, Ibu. kita. Baik, kalau tidak ada lagi kita sampai pada kesimpulan. Saya bacakan kesimpulan keputusan rapat hari ini. Komisi 4 DPR RI, 1. Komisi 4 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 sebesar 2 triliun rupiah yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol guna mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System atau MFISS untuk memperkuat pemberantasan IUU fishing di seluruh perairan Indonesia dan mencegah kebocoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Apakah bisa disetujui? Setuju. KKP? setuju. 2. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana yang telah ditetapkan dalam kurung timeline. Setuju? Setuju. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kesimpulan rapat kita hari ini, dan sebelum kami menutup rapat, kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Komisi 4 terhadap usulan program Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System atau MFISS. Melalui MFISS, Indonesia akan memiliki kapasitas intelijen dan pengawasan maritim yang modern, terintegrasi dan berbasis teknologi yang mampu mendeteksi serta menindak IUU fishing secara lebih cepat dan efektif. Kami berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan proyek ini berjalan transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Setiap rupiah dari pinjaman luar negeri ini akan digunakan untuk memperkuat kedaulatan ke laut, keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang terus terjalin dengan baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian rapat kerja hari ini telah selesai, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.